Oke, Ustaz Semangat Bang. malam Silakan. Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat malam, Pak Zuma. Akhirnya kita jumpa di sini, Pak. Iya, mestinya di Waduh, Makassar. Mestinya di Makassar kita makan coto sama-sama. itu misalnya aku bilang. Iya, Makassar, mungkin karena antar saya datang sekali kita nanya ini rival lah. faktor sibuk itu. Iya, iya, iya. Oke, apa di kota 6, Bos? Iya, iya. Tabe ini Pak Pendeta ya, inilah bagusnya kalau orang yang berilmu yang kemudian tampil di permukaan memberikan pencerahan kepada anak bangsa gitu ya, supaya kita semua itu bisa berdialog dengan baik, mendudukkan perkara kebenaran dua agama ini Amin. untuk menghindarkan adanya hujat menghujat antar Ya. anak bangsa kan gitu. Yes, oke. Ya. Jadi begini Pak Pendeta terkait dengan Islam Kristen kan gitu ya. Kalau di Islam yang kami pahami, kami mengenal sosok Nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin Pak Pendeta tidak imani, melainkan mengimani Yesus. Di dalam Al-Quran gini Pak Pendeta diterangkan bahwasanya wa inna la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratul mustaqim. Al-Quran kemudian mensuplai pengetahuan kepada kami umat Islam bahwa sesungguhnya manusia bernama Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang kami pahami secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditolak, lalu kemudian ingin dibunuh, lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Nah, kondisi ini kemudian, ini pandangan saya sebagai seorang muslim, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kitab orang Farisi untuk menjajakan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani, di mana konsep itu Nabi yang tadi melakukan mukjizat ini kemudian diajarkan sebagai dewa yang datang dalam rupa manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan di depan Pak Pendeta ini, tolong disikapi, diluruskan ketika pemahaman saya ini keliru. Baik, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa antara Yesus, Isa, itu tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali dalam hal pengajaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab yang Pak Pendeta pegang, Matius 24 nomor 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Yang saya pahami, anak manusia di sini adalah Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa ketika matahari itu terbit, cahaya itu bersinar atau kilat itu kemudian memancarkan cahaya dari timur ke barat, maka seluruh makhluk yang hidup, dalam hal ini manusia, akan melihat dan mengetahui dan tersadarkan itu bahwa oh, utusan Tuhan Sang Mesias Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam sudah datang untuk yang kedua kalinya, sehingga dunia ini kemudian menjadi terkesima dengan kejadian itu. Karena ini adalah pertanda sesuai dengan Al-Quran, pertanda akan datangnya hari kiamat, maka manusia seluruhnya akan tersadarkan dengan adanya cahaya yang terlihat dari timur sampai barat ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah yang disampaikan kepada kita dari teman-teman Kristen, tapi kami hargai itu adalah iman. Datangnya Yesus ke padang pasir pada saat ada ahli kitab bernama Paulus, orang Farisi, yang dia sendiri dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang melihat Yesus datang. Padahal kedatangan yang kedua itu belum. Nanti setelah cahaya itu bersinar dari timur ke barat. Yang kedua kali menurut Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ketika Yesus mengatakan berpesan, jangan kau mendengarkan, jangan kau mendekati, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi ternyata penilaian saya, pengakuan Paulus mengaku bertemu Yesus, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu di luar konsep yang diajarkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang ditambah-tambahkan menurut saya sehingga melahirkan konsep Kristen. Ini pandangan saya Pak Pendeta. Karena Anda orang berilmu, tentu memahami hal yang saya sampaikan. Saya mohon untuk dicerahkan, khususnya kepada saya yang mungkin salah dalam menilai itu. Silakan. Baik. Saudaraku, Pak Suma, saya sangat menghargai, sangat menghormati pemahaman akidah Islam yang Anda sebutkan tentang Isa Al-Masih yang berlandaskan Al-Quranul Karim.
Saya tidak membantahnya. Artinya itulah kepercayaan Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, hanya jikalau Anda kemudian memparalelkan antara Al-Quran dan Alkitab seolah-olah itu satu warna, disinilah persoalan tafsirnya. Bahwa apa yang Anda katakan atau dengan penuh rasa hormat, apa yang Anda kutipkan berdasarkan ajaran Al-Quran, itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Iman Kristen berdiri di atas bukan mitos para Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Nah, tidak ada kita mendirikan iman kami di atas story atau hikayat atau mitos yang ada di sekitar para Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk seperti yang Anda bilang tadi, Pak Suma, soal konsep tentang Yesus itu dijajakan, ditawarkan kepada bangsa Romawi, ya, dan itu mitos yang berkembang pada saat itu. Dan kemudian diparalelkan dengan Paulus, adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengkombinasi atau memixkan, mencampur adukan antara pemahaman Al-Quran dan Alkitab, kita akan dikaburkan dengan hal itu. Dominasi Islam dalam soal pemahaman Isa Al-Masih yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dan memaksa Alkitab atau orang Kristen harus mengaminkan apa yang diajarkan Al-Quran, disinilah letaknya kekeliruan itu, saudaraku. Nah, tapi saya sendiri sangat menghormati. Kalau begitu kepercayaan Islam, ya nggak ada masalah, silakan. Disinilah yang bahasa Indonesia dari apa yang terkenal dengan ayat kum dinukum, apa ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Begitu Sari Batang, sederhana saja. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Pak Pendeta, apa nggak keberatan kita dialog kayak begini, Pak? Enggak, saya nggak keberatan sama sekali. Artinya, asal dialog itu dengan motif untuk mencari pengetahuan yang benar atau untuk mengkonfirmasi. Kayak Bapak bilang, itu kan saya sangat hormati, sangat hargai Pak Suma. Ketika Anda bilang, kalau pemahaman saya salah tolong diluruskan. Itu kan sportivitas yang patut dijunjung tinggi, patut dihargai. Makanya ketika Anda berbicara seperti ini, saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi dan semua teman-teman yang lain. Saya justru kadangkala bicara begini, maaf ya, tidak meremehkan saudara-saudari saya seiman. Kadangkala saya merasa nikmat berdialog dengan saudara-saudara Islam seperti ini dibandingkan saudara-saudara Kristen yang bagi saya kadangkala saya malu sendiri juga kalau mereka berdialog, berdiskusi tapi kemudian emosional, anarkis, dan kemudian ketika kalah dalam pertarungan doktrin, teologi misalkan, seperti Anda ketahui, saya banyak berseberangan dengan banyak orang Kristen masalah keesaan dan trinitarian ini. Ya, kemudian mereka tidak mampu mengalahkan saya secara argumentatif teologis, mereka menyerang pribadi, personal, membangun gosip, fitnah, dan lain sebagainya, pembunuhan karakter. Itu yang saya katakan amat sangat disesalkan. Sedangkan orang-orang Islam seperti Pak Suma dan yang lain-lain, ketika saya alami berdialog seperti ini, Uni Rifa, bahkan 7 orang teman saudara-saudara saya Muslim datang, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bersantap malam bersama dengan riang. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan agama, iman, perbedaan, bahkan saling ajak mengajak. Misalkan Uni Rifa suka bercanda, ini kesempatannya kayaknya Pak Yosua ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya bilang, oke, kita gantian. Kamu terima Yesus, saya bimbing ya. Dan tidak ada masalah, kita saling mengakrabkan diri tanpa perlu emosional, marah, anarkisme, atau maki-maki dan sebagainya. Makanya saya katakan, Pak, saya betul-betul menikmati diskusi-diskusi seperti ini, Pak Suma. Silakan Pak Suma. Baik Pak, makasih, alhamdulillah. Jadi sekedar diketahui oleh umat Islam dan juga teman-teman Kristen yang sempat melihat live kita ini, saya dengan Pak Pendeta dalam hal ini murni ya berdialog. Saya sengaja membawa Al-Quranul Karim supaya saya tidak melepaskan pandangan saya terhadap Kristen berdasarkan kitab suci yang saya imani gitu. Nah, kembali Pak, di dalam Al-Quranul Karim
Ini kan Al-Quran ibaratnya kalau kita menganalogikan Indonesia, maka Al-Quran ini adalah reformasi dalam pandangan saya sebagai orang yang sedikit belajar gitu. Kemudian Kristen itu adalah Orde Baru dan Yahudi itu adalah Orde Lama kan gitu. Artinya kapasitas dari pandangan cakrawala keislaman saya itu bisa merujuk kepada dua pandangan sudut pandang golongan tadi. Nah, Al-Quran kemudian menceritakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Lalu kemudian fala'natullah 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran membenarkan tentang adanya sebuah pemahaman atau wahyu yang diterima oleh kaum terdahulu. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kufur. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar terhadap itu. Nah, poin daripada ayat surah Al-Baqarah 89 ini kemudian saya temukan di ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Apa poinnya kemudian? Ayat ini menerangkan tentang kondisi umat terdahulu yang kemudian mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sehingga narasi yang saya bangun di awal tadi, ketika kemudian saya mengatakan tentang Matius 24 nomor 27, bagaimana kondisinya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya. Ternyata beliau datang, yang lain di manusia di belahan dunia manapun itu kemudian menyadari kedatangannya. Jadi tidak ada yang kemudian terlena dengan itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, terkait dengan pernyataan-pernyataan Pak Pendeta, di awal saya mendengarkan tadi tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang saya katakan, mohon maaf yang sedalam-dalam, inilah yang saya katakan bahwasanya adanya pertentangan keyakinan antara oknum yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, atau boleh saya setarakan sebagai Yesus dalam hal penyampai firman dan penerima firman. Itu ketika datang kepada Bani Israel, sama sekali dia tidak pernah mengatakan dirinya seperti yang diimani oleh teman Kristen. Apakah Kristen itu salah? Menurut pandangan saya, Kristen itu tidak salah. Tapi dalam hal ini, konsep ini dihasilkan dari paradigma yang kemudian dijajakan kepada orang Romawi dan Yunani pada saat itu, dan hari ini teman-teman Kristen adalah korban. Itu pandangan saya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya tahu ini salah menurut pandangan Pak Pendeta. Ini salah pasti. Tetapi izinkan saya untuk mengurai bahwasanya kekristenan ini yang kemudian disebut di Antioquia pertama kali adalah sebuah karya yang dibangun oleh ahli kitab, orang-orang Farisi, kemudian yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama yang kemudian dibuat oleh ahli kitab. Sebagaimana yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Karena Yesus acap kali begini, Pak. Saya belajar gitu loh. Belajar bertahun saya mencari di mana titik celah membebaskan teman-teman Kristen dari apa yang kemudian Yesus sangkakan kepada ahli kitab. Saya mencari di mana saya bisa meloloskan ini dalam perspektif pandangan saya sendiri, bukan golongan ataupun kelompok. Saya melihat bahwa Yesus itu acap kali di dalam kitabnya teman Kristen meminta pengikutnya untuk waspada, 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 waspada. Dan kisi-kisi kewaspadaan itu merujuk kepada orang ahli kitab. Sedangkan Kristen dihasilkan dari akar yang berakar dari ahli kitab. Lalu kemudian saya selalu mencoba untuk menyambung-nyambungkan antara konsep yang Yesus ajarkan kepada ahli kitab dengan ajaran Kristen hari ini. Tapi sama sekali saya tidak menemukan adanya korelasi itu, Pak. Yang ada pertentangan. Contoh nih, ketika Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kristen kemudian dengan kasihnya, dengan agamanya yang baik, itu lahir dari sebuah pemahaman bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Akal saya nggak bisa terima itu, Pak.
Ya, Ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum bumi dan langit ini lenyap, kemudian muncul agama yang mengatakan semuanya itu lenyap hanya dengan propaganda tentara-tentara Romawi. Rupanya tentara. Nah, ya silakan, sorry, silakan. saya nggak lupa poin-poinnya Pak Suma. Jadi begini Ustadz, jadi narasi yang Anda bangun berdasarkan perspektif Islami yang Anda yakini, itu sebenarnya kalau kami katakan tadi, itu hak Anda untuk membangunnya, membangun narasi seperti itu. Tapi di dalam kultur Kristen pun, bahkan sejak awal tidak seperti itu. Kekristenan tidak dibangun atas propaganda atau hasil kinerja menjajakan konsep yang keliru terhadap Romawi dan kemudian jadi Kristen. Tidak seperti itu. Karena kekristenan itu dibangun berdasarkan nubuatan bahwa ada umat baru yang akan dibangun oleh Sang Mesias. Dalam kitab Yeremia itu dikatakan. Jadi kekristenan itu lahir dari penggenapan nubuatan itu juga. Pengikut Kristus. Dan kami tidak pernah mengklaim kekristenan itu sebagai agama. Hanya dia mengadaptasi di setiap negara yang punya aturan hukum yang berbeda. Bagi saya pribadi, kekristenan adalah soal relationship. Hubungan pribadi antara Sang Pencipta dengan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lewat Kristus Yesus dengan karya penebusannya yang diajarkan oleh Alkitab, bukan hasil propaganda para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Pak Zuma. Dan ini tidak sama sekali sesuatu yang Anda campur adukan antara kutipan-kutipan ayat yang saya aminkan. Kalau kutipan ayatnya saya aminkan, tapi ketika Anda bangun narasi dari kutipan itu yang salah, Pak Zuma. Tidak seperti itu, termasuk misalkan ya bahwa kitab Taurat hukum Taurat itu dibatalkan di Kolose 2:15 yang Anda maksud itu oleh kematian Kristus, dan itu tidak masuk di akal Anda. Karena saya bisa pahami, karena Anda tidak memahami dalam konteks holistik keseluruhan karya penebusan, bahkan mulai dari janji penebusan itu sampai penggenapannya. Nah, kenapa hukum Taurat dibatalkan? Hukum Taurat itu dikatakan sebagai pengawal sampai yang benar itu datang, sampai iman itu datang, gitu loh. Nah, sekarang misalkan begini, Pak Suma, saya mau gambarkan, analogikan itu begini. Kalau yang mengawal ini digunakan sebelum dia tiba pada tujuannya, itu terus dibatalkan, itu salah. Tapi kalau misalkan yang mengawal ini sudah sampai kepada tujuannya, dia setelah menyelesaikan tugasnya dan tidak perlu lagi melanjutkan kawalan itu karena dia sudah sampai, gitu loh. Nah, Taurat mengawal sampai kepada iman, sampai kepada Yesus datang. Nah, Yesuslah penyempurna seluruh tuntutan hukum Taurat, Pak Zuma. Nah, itu sebabnya ketika Yesus menggenapi semua itu, hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Ya, itu hanya bayangan, hakikatnya adalah Kristus, Pak Zuma. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara ini secara detail, kita memang butuh waktu beradaptasi. Jadi bagi saya, Pak Zuma, itu hukum Taurat itu seperti brosur untuk sebuah apartemen yang akan dibangun misalkan ya. Brosurnya dikasih tahu ini sekian begini. Makanya seluruh hukum Taurat itu dengan tradisi simbolik, ibadah simbolik Israel itu kayak brosur bahwa Mesias yang akan digambarkan itu harus dijaga janji itu dengan ibadah-ibadah simbolik. Nah, ketika brosur tentang apartemen itu diedarkan, apartemen itu belum ada. Ketika apartemen itu sudah selesai dan menyerahkan kunci, brosurnya nggak dibutuhkan lagi, nggak perlu dilanjutin lagi, Pak Zuma. Gitu loh, kita tinggal masuk dan menikmati apartemen itu. Kira-kira seperti itu analoginya, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ya, Pak Pendeta. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim ya, Pak ya. No problem. Bukan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini, sangat menarik dengan paparan dari Bapak gitu ya. Tapi beda pendapat itu adalah hal yang wajar kurasa. Nah, pandangan kami sebagai seorang Muslim ya, sekali lagi sebagai seorang Muslim, lalu kemudian keterbukaan agama Kristen itu untuk dipelajari, lalu kemudian amanat agung untuk memberitakan Injil kepada siapapun, lalu kemudian instruksi dari Al-Quran kepada saya untuk belajar gitu, membawa saya pada kondisi di mana saya belajar tentang Bible. Meski dalam pembelajaran itu kemudian ternyata menurut sudut pandang teman-teman Kristen
saya salah, saya keliru, saya kemudian tidak sesuai dengan Alkitabiah menurut pemahaman. Itu wajar itu. Karena saya bukan seorang Kristen. Ya. Tapi izinkan saya berpendapat di dalam hasil penemuan pelajaran saya ini, proses belajar mengajar saya yang saya alami. Ya. Nah, ketika kemudian dalam pandangan Islam ada yang dikatakan persaksian, kesaksian iman, kesaksian tentang Tuhan, kesaksian diri sebagai hamba Tuhan, kesaksian diri sebagai utusan Tuhan. Itu juga saya temukan di dalam kitabnya Pak Pendeta, Yohanes 17 nomor 3. Nah, ini masih ada uraian rangkaiannya dengan uraian kita tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini adalah cerminan Taurat, kesempurnaan Taurat. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, lalu kemudian kalau saya mendefinisikan ini, memaknai ini dengan narasi keislaman saya, di situ sangat jelas dikatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Yesus utusan Allah. Kalau kemudian saya mempersaksikan syahadatainnya, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pandangan saya sebagai manusia biasa nih yang memiliki akal, ketika saya bertanya pada diri saya, apakah makna dari ayat ini di situ adalah 3 menjadi 1, atau 1 menjadi 3, atau 1 kemudian tetap 1, tetapi pada prinsipnya dia menjadi 3. Nah, inilah yang kemudian yang masih berputar-putar di kepala saya. Ya. Sedangkan dalam poin ini, hidup kekal itu mendudukkan pribadi Yesus dalam cakupannya dia sebagai manusia, sebagai utusan. Poinnya adalah dia mengakui orang-orang Yahudi ketika ingin hidup kekal, dia kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara ini dengan serius, bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan Tuhan. Nah, saya dibingungkan dengan adanya kitab Yesaya 63 nomor 9 yang mengatakan bukan utusan, bukan duta. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Lahir kemudian Kristen saudara saya yang mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu adalah Sang Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah saya menemukan sebuah dilema pada diri saya yang kemudian justru akan semakin menguatkan iman saya. Dan saya semakin cinta kepada Yesus. Gitu loh Pak Pendeta. Iya, menarik. Oke, silakan Pak Zuma. Ya, karena pembahasan seperti ini kan memang sebenarnya memicu keinginan tahu kita lebih dalam satu dengan yang lain untuk belajar. Cuman yang saya mau katakan kepada Pak Zuma bahwa kalau Anda mengatakan bahwa itu membingungkan dan tidak pernah ada narasi yang mengatakan Yesus harus disembah, misalkan contohnya ya, dia hanyalah seorang utusan. Dalam kapasitas tertentu termasuk pengakuan atau syahadat Anda bahwa Allah itu yang wajib disembah sedangkan Yesus adalah utusannya, itu nggak salah dalam konteks tertentu gitu. Tapi kalau kita mau bicara kembali kepada Grand Master atau semacam masterpiece dari rencana penyelamatan itu yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yang mana dia sendiri yang akan datang, dan itu bukan ajaran ahli kitab, itu nubuatan yang sudah dilakukan. Dan perjanjian baru bukan Paulus yang mengajarkan itu pertama, tapi murid-murid Yesus ya, yang salah satunya Thomas, yang menunjukkan dengan sikap verbalnya, dengan perbuatannya, sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan apapun terhadap dirinya, walau dia masih dalam kapasitas manusia saat itu. Ya, karena apa? Memang dia Tuhan, dia Allah yang tengah dalam keadaan sebagai manusia dalam misi penyelamatan yang tidak mungkin dia lakukan kalau dia dalam keadaannya atau eksistensinya sebagai Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Itu tidak mungkin, karena siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka kalau dia tidak dihanguskan? Dia lebih panas dari matahari berbanding berapa juta kali misalkan. Dia lebih dingin dari es, dia pencipta seru sekalian alam. Sehingga untuk penyelamatan manusia, dia perlu menjadi manusia. Dan itu konsep yang Alkitab sendiri bangun, dan dia sendiri yang mengatakan hal itu. Nah, kalau kita tanya, kenapa Allah bisa jadi manusia? Apa yang tidak bisa Allah lakukan, Bang Suma? Segala sesuatu tidak ada yang mustahil, termasuk dalam konsep penyelamatan yang dia prakarsai sendiri. Konsep penyelamatan itu bukan manusia yang memprakarsai, bukan Yesus secara terpisah dari Allah.
tapi Allah sendiri yang memprakarsai, menginisiasi bagaimana menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, karena Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya agar mereka kembali ke jalan rencana yang telah ditetapkan supaya mereka diselamatkan. Nah, Allah membenci dosa, Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itu sudah prinsip baku dalam kekristenan, Pak Suma. Sehingga kita perlu melihat ini rancangan secara global. Tidak ada tubrukan. Dalam kapasitasnya dia sebagai manusia penyelamat, seperti yang dinubuatkan, ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan hal itu. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, 1 Timotius 3 ayat 16 itu, itu mengatakan bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan penyembahan coba Pak Zuma kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh, adakah Yesus pernah menolak penyembahan kepada Dia? Tidak ada, Pak. Dia menerima penyembahan itu karena memang Dia Tuhan, Dia Allah. Seperti itu contohnya. Jadi banyak hal yang perlu kita melihat di dalam perspektif kekristenan yang Alkitabiah secara murni, tidak dimix dengan perspektif Islami, Pak Zuma. Tapi dengan demikian juga saya tetap menghormati, dan inilah kekayaan tafsir di ruang pencari ilmu, para pencari ilmu seperti Pak Suma dan teman-teman. Sehingga orang-orang dengan motif yang benar untuk mengkonfirmasi apa yang mereka punyai lewat pertanyaan-pertanyaan yang lahir, itu harus diapresiasi, apapun model pertanyaannya, gitu. Dan saya sangat senang karena punya pengalaman akhirnya berbicara dengan Pak Suma yang orang gambarkan kasar, brutal, dan sangat anarkis sebagai pengejek Kristen. Tapi saya alami dengan Pak Suma nggak seperti itu. Orangnya santun, orangnya bijak. Kita cuma pernah clash informasi ketika di YouTube pernah mau direncanakan live, tapi kemudian setelah semua kesepakatan dengan Zulkifli kalau saya nggak salah, itu kemudian dibatalkan karena saya menginginkan Pak Suma live on cam. Tapi Pak Suma katanya nggak mau. Persoalannya cuma di situ. Lalu kemudian saya tidak lagi beredar-edar. Tapi ketika memang saya dalam kapasitas tidak bisa on cam dan tidak bisa memaksakan diri juga yang lain on cam, ya enggak masalah. Saya berbicara begini pun saya lihat bahwa ternyata teman-teman juga berbicara secara santun, menunjukkan bahwa Anda itu orang-orang Islam yang berpendidikan, punya ilmu, punya marwah yang layak diapresiasi, dan saya senang akan hal ini, Pak Suma. Baik Pak. Mungkin Pak Pendeta masih ada waktu barangkali, atau ada kesibukan, atau masih bisa dialog sedikit, Pak? Pak, saya izin sebentar aja, saya akan balik. Mohon maaf karena mobil saya ternyata mengganggu ada parkiran di depan. Anak saya mau pulang, jadi mobilnya mesti keluar. Saya ambilkan dulu ini. Sebentar aja Pak, saya jeda sebentar ya. Mohon maaf ya Pak Zuma dengan teman-teman. Saya baik. Saya akan kembali ya. Baik, terima kasih Pak Joshua. Kalibata nih Pak. Ya, Kalibata sama Uni ya. Oke. Sorry. Sorry. Oke, silakan. Pak, saya sedang tidak di Kalibata, Pak. Saya di rumah yang satu, bukan di apartemen. Oh. Iya. Oh, bukan di Kalibata. Iya, aduh. Pak. Kami cuma kumpul di sini karena ada jemput si kawan. Kalau kasih tahu saya pasti di situ itu. Oke, kan Bapak di sini mau ngajak sate. Oh, pasti kalau itu. Oke, siap. Maaf, saya nggak ada perencanaan di tadinya karena saya ada di rumah yang satu. Maaf. Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Oke, siap. Kita sebentar. Oke, baik. Silakan lanjut Bang Zuma. Iya, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh saudara kita tadi ya, Pendeta Joshua Tewu. Beliau juga banyak memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang saya narasikan tadi, dan ya itu dia, karena saya seorang Muslim, logika saya upayakan untuk nyampe kepada apa yang dijelaskan. Namun ya seperti itu, mungkin karena memang saya Muslim, sampai narasi yang dibangun itu belum sampai kepada poin sebagaimana yang saya inginkan. Dalam arti kata bahwasanya saya pingin gitu loh, bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan yang kemudian memberikan sebuah janji kepada teman-teman Kristen, dan saya salah ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah agama yang dibentuk tanpa pengetahuan Yesus itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Pak Pendeta yang kita hormati ini masih mau hadir,
Karena beliau saya yakin beliau nggak nyangka kalau akan berdialog dengan kita sampai sejauh ini. Bang Zuma, Iya, iya. tapi ada isinya loh yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu tadi itu. Ya gimana deh? Satu yang saya tangkap tadi yang berisi ya, bahwa PL atau Perjanjian Lama itu, Torah itu adalah brosur. Nah, ini yang paling saya ingat dari apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kalau saya ditanya tentang itu atau saya diminta untuk menanggapi hal itu, inilah beratnya sehingga saya itu katakan saya makin cinta kepada Yesus. Kenapa? Ajarannya semakin kita telaah lebih jauh berdasarkan Bible itu semakin bersentuhan dengan Al-Quran. Dan teman-teman Kristen ketika dia membangun sebuah narasi melahirkan sebuah pemahaman yang saya pahami bahwasanya semakin membuat jurang pemisah antara Kristen dengan Yesus itu sendiri. Contoh misalnya ketika dikatakan Torah itu adalah brosur, kita melihat saya nih di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini perintah. Hukumnya dalam Islam itu wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib ketika ditinggalkan dosa. Perintahnya lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya. Seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tapi saudara kita tadi mengatakan hukum Musa itu yang ada di hukum Torah itu hanya brosur. Sementara Tuhan memerintahkan wajib hukumnya. Nah sekarang yang mana yang harus kita ikuti dan kita percayai? Perintah Tuhannya atau apa yang dikatakan oleh brosurnya yang dikatakan brosur? Sedangkan kalau kita berbicara, itu tadi yang berbicara adalah kitab di luar daripada yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam pandangan teman Kristen. Lalu bagaimana yang dituliskan Musa misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1? Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Wajib. Ini lagi-lagi pandangan Islam. Kita kan bukan, mereka sahabat kita ini kan bukan Islam. Jadi cara pandang kita menyikapi sebuah perintah dengan mereka mungkin berbeda. Kalau umat Islam menyikapi ini, harus engkau mengasihi Tuhan, maka kedudukannya wajib. Dengan cara apa? Nah itu, dengan cara apa kita mengasihi? Ternyata data itu menerangkan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, di mana termaktub itu? Di hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat itu hanya brosur. Nah iya, makanya kalau ada kawan-kawan yang mengatakan tadi tidak ada poin yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu itu, saya tegaskan lagi, ada poinnya tadi ya, bahwa PL itu adalah brosur. Nah, mungkin tahun 2024 nanti jadi spanduk. Ya, terus gini teman-teman. Gambarnya kan?